Lorencia, siapa lagi? Azila, dan teman-teman sekalian, kita mulai ya. Kita mulai dulu beberapa saat. Materi kita hari ini adalah simulasi untuk remunerasi BLU. Saya kasih materi sedikit, nanti kita diskusi hal-hal yang perlu kita diskusikan, termasuk persiapan UAS. Saya coba share ya, share screen. Oke. Oke, teman-teman sekalian, topik kita simulasi perhitungan remunerasi. 2 minggu yang lalu materi sudah saya sampaikan secara materi. Coba perhatikan dengan baik. Ini penting sekali. Ini ada beberapa yang terkait dengan UAS. Jadi kalau kita berbicara remunerasi, kita dasar hukumnya dilihat itu ada PP 23 yang diperbaiki dengan 74, enggak 176, kemudian remunerasi harus ditetapkan oleh pimpinan BLU dengan SK-SK-nya. Itu ada berapa? Ada 5 SK ya. Kemudian aspek untuk memberikan remunerasi itu ada 4, sudah kami sampaikan di pertemuan sebelumnya. Proporsionalitas, kepatutan, kesetaraan, kinerja operasional. Nah, teman-teman sekalian, setiap surat ini kalau melihat di WA saya itu penjelasannya masing-masing secara detail sudah saya kasihkan ya. Nah, nanti pada saat satu BLU, untuk ini karena ini praktek, satu BLU itu ingin memproses berapa remunerasinya, harus diidentifikasi dulu struktur, organisasi dan jabatannya, kemudian buat analis jabatan lewat urjabnya, dilakukan evaluasi, job value sama corporate grade-nya berapa, baru job price, sebelumnya adalah peer ya, untuk poin indeks remunerasinya berapa. Nanti untuk menghitung metodologi berapa besaran remunerasi dipakai 10 faktor kalau pakai BES ya. Itu kira-kira teman-teman yang menjadi proses untuk menghitungkan remunerasi. Nah, remunerasi itu ya nanti kelompoknya itu ada yang kelompok gaji yang tiap bulan harus diterima oleh pengelola sampai ke karyawannya. Setara dengan gaji itu adalah insentif honorarium untuk dewas. Tunjangan yang melekat dengan ininya tunjangan yang tetap mereka terima, kemudian untuk dewas ada insentif, kemudian ada bonus, kemudian kalau untuk PNS ada pensiun, kemudian ada juga pesangon, itu hasilnya dari remunerasi itu. Nah, kemudian yang dihitung di remunerasi itu skemanya itu ada 3, P1, P2, P3, diingat-ingat ya. Kalau P1 P for position, jadi karena jabatannya dia digaji, ya, sehingga tiap bulan terima gaji. Kemudian P2 P for performance, artinya seiring dengan kinerjanya, sehingga diberi insentif kinerja sesuai dengan kontrak kinerja, sehingga capaiannya itu sesuai dengan capaian kinerjanya. P for people itu fasilitas, transportasi, perumahan, makan, bangun, dan sebagainya. Nah, itu cara ngitungnya. Kalau misalnya alokasi remunerasi itu misalnya PNBP-nya 100%, berapa persen dari PNBP-nya? Nah, nanti cara menghitungnya dikurangi dengan P3. Dikurangi dengan P3, kemudian honor dewas, purna jabatan dan sebagainya, kemudian dibagi dengan beban pegawai, kemudian ketemu per ya, poin indeks rupiahnya. Sehingga ketemulah besaran remunerasi per kali job value. Nah, nanti ini perlu diingat lagi, P1 itu nggak boleh lebih dari 30% PNBP-nya. Ya, total remunerasinya ya, dari total remunerasi itu P1-nya yang gaji nggak boleh lebih dari 30%. Kemudian untuk P2-nya nggak boleh lebih dari 70%. Sementara P3-nya itu nggak boleh lebih dari 10-15%. Ya. Nah, berikutnya bagaimana cara untuk ngusulinnya, prosesnya. Asumsikan teman-teman dari BLU. Ya. Kalau dari BLU, pertama ngusulin
menterinya ya. Dari menteri diusulin ke Menteri Keuangan. Menteri Keuangan langsung minta kepada tim penilai. Kemudian nanti tim penilai malah membuat analisis, kalau kurang pas dikirim ke kementerian lembaga atau ke BLU-nya, nanti BLU ngirim balik, kemudian dikaji. Kalau udah benar, nanti timnya melaporkan ke menteri, kemudian menteri menyampaikan ke Menteri Keuangan, laporkan ke Menteri Teknis, baru nanti disampaikan ke pimpinan BLU untuk dieksekusi. Itu prosesnya. Dengan menggunakan teori yang sebenarnya sudah saya jelaskan di minggu yang lalu, ya, teman-teman sekalian, di minggu yang lalu itu teman-teman sekalian itu kita bisa praktek di rumah sakit. Contohnya rumah sakit Cipto Mangunkusumo, itu kan RSCM itu kan BLU, ya kan? Caranya bagaimana? Dia punya dasar Undang-Undang Nomor 1 Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 44 mengenai rumah sakit, PP 23 mengenai BLU, keputusan Menteri Kesehatan, kemudian keputusan Menteri Keuangan itu sebagai dasarnya. Oke, menggunakan dasar itu, kemudian dibuatlah grade. Grade itu adalah grade nomor 1 sampai berapa? Kalau di rumah sakit itu sampai 17. Tapi maksimal sebenarnya 20. Ya, dibuatlah grade. Contohnya grade-nya nomor 1 sampai nomor 7 ini kelompok jabatannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu staf itu pengelompokannya ada 7, tapi grade-nya ada 17. Nanti kita lihat. Misalnya nomor 1 misalnya general staff, nomor 7 adalah strategic leader gitu ya. Nah, dari situ teman-teman sekalian, masing-masing 7 itu punya anggota ya, punya kelompok yang kelompok grade-nya sama. GR itu pramusaji, pramukantor, juru masak itu grade 1. Kemudian yang kelompok yang strategic leader itu kepala unit, kepala instansi, kabak, kabit, ketua SPI, dan sebagainya. Itu kira-kira teman-teman sekalian. Dan seterusnya. Itu sudah punya kelompok-kelompoknya. Nah, kemudian mereka dievaluasi untuk menentukan berapa berapa harga jabatan value-nya itu pakai tadi FAST tadi pakai 10 faktor, yaitu know-how, pengetahuannya 3 variabel, kemudian kemampuan problem solving di lapangan ada 3 variabel, dan akuntabilitasnya ada 4 variabel. Ya. Kemudian dari situ muncullah nanti 18 grade, 18 grade itu nanti grade-nya 1 sampai 18. Jenis jabatan ya, nilai jabatannya 300 sampai 7.575. Kalau yang grade 1 yang tadi, yang OB macam-macam itu di 300 itu. Kemudian yang level tertinggi adalah 7.575, itu nilai jabatannya ya. Kemudian indeksnya dari 15 sampai 25, kemudian nilai jabatan ya, nilai jabatannya itu adalah maksimalnya itu dari 346 sampai 9.463 ya, itu untuk core-nya. Untuk medik itu apa? Struktur jabatannya MSS, MS4, MS3 dan seterusnya. Ada nurse, ada penunjang medik, ada general rank dan sebagainya. Itu yang 7 kelompok tadi. Ya, teman-teman, itu contohnya di rumah sakit. Nah, setelah jadi grade, kemudian teman-teman cara ngitungnya, hitung proporsinya. Misalnya, rumah sakit punya PNBP 100, misalnya 100-nya 100 miliar. Minimal 56% itu harus untuk operasional, itu minimal. Untuk operasional itu artinya peningkatan kualitas pelayanan, kualitas dan kapasitas layanannya rumah sakit. Sementara yang 44% untuk pegawai, 40-nya, lalu ini maksimal, 40-nya remunerasi, 4% pengembangan SDM, itu untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas. Peningkatan kualitas dan kapasitas layanan serta produktivitas motivasi akan meningkatkan volume layanan rumah sakit. Nah, slide ini teman-teman penting banget. Ini nyambung, tolong di note, diingat-ingat banget ya.
ini ada hubungannya dengan, ya saya ulangi, ada hubungannya dengan UAS, ya ini kotak ini. Jadi remunerasi punya hubungan dengan kinerjanya rumah sakit. Jadi ya, upaya apa yang ditingkatkan untuk meningkatkan kinerja rumah sakit ini dari sisi perhitungan remunerasi. Ya, nanti dari variabel-variabel lain masih banyak lagi, gitu ya teman-teman sekalian. Dari sini teman-teman sekalian sehingga P1, P2, P3 tadi muncul, ya. P for performance, P for position, P for people. Ini ya tadi ya, dengan proporsinya masing-masing P1, P2, P3. Nah, kalau kita ingin menggaji pegawai, maka kita harus mengukur nilai kinerjanya pegawai rumah sakit. Ya. Ukurnya ada dua, 30% perilaku ya, perilaku kerjanya, 70% adalah pencapaian kinerjanya. Ya. Perilaku kerja itu 30% itu nanti plus, jadi nomor 1 sampai nomor 3 ditambahkan. Ya. Kalau di Kementerian Keuangan nomor 1 itu nanti dibuatkan koefisien. Kalau dia posisinya itu kinerjanya itu bagus, maka koefisien 70% itu bisa jadi 1 di atas 1 atau di bawah 1. Ya. Kemudian perilaku kerja itu dari 30 itu dari perilaku kerja itu maksimal 95, ya 95 nilainya. Itu menghasilkan nilai kinerja pegawai, ya itu untuk dibayarkan. Sehingga nanti kalau sudah ada duitnya, ada nilai kinerja, perilaku kinerjanya, nanti kita sediain proses untuk membayarnya itu data penilaian kinerja pegawai tadi, dikasih ke unit verifikasi, kalau ada masalah kasih ke tim nanti akan memperbaiki ke sini, kemudian kasih ke direktur teknisnya, kasih ke tim validasi, kemudian ke tim remunerasi, masuk ke dirut utama, semuanya endingnya ke direktur utama kasih ke direktur keuangan, bagian akuntansi, bagian pembayaran untuk remunerasi ini, kemudian ke bendahara, store ke bank, masuk ke rekeningnya yang bersangkutan. Itu cara membayarnya. Ya. Kemudian bagaimana tahap untuk menyusun perhitungan? Grade-nya tadi disusun dulu ya, grade-nya maksimal 20 grade, tadi adalah nomor 1 sampai nomor 18, tapi di keuangan kita punya grade itu sampai 27 ya. Kita di Kementerian Keuangan grade-nya sampai 27 ya. Jadi menyusun grade-nya, masing-masing grade ada harganya. Misalnya grade 20 nilainya 40 juta, misalnya seperti itu ya. Setelah itu menyusun nilai kinerja pegawai, indikator kinerja individu perilaku, indikator kinerja umum, itu yang capaian kinerjanya tadi. Itu digabung yang 70-30% tadi. Kemudian menghitung uangnya, pendapatan rumah sakit berapa, job value-nya berapa, per-nya berapa, besaran remunerasinya berapa per kelompok jabatannya, ada 7 kelompok tadi, per individu, menjadi berapa sesuai grade-nya, grade 1 sampai nomor grade 18 tadi. Itu kira-kira teman-teman. Nah, berikutnya adalah tadi P1 itu maksimal ya, P1 yang gaji tadi maksimal 30% ya, 30% dari totalnya. P2 yang terkait dengan kinerjanya itu adalah 70% maksimal. Kemudian sisa maksimal itu P3 antara 10 sampai 15% itu adalah untuk yang tadi fasilitas rumah, fasilitas apa tadi, fasilitas kesehatan dan lain sebagainya. Ini kira-kira untuk mengalokasikan uang 100% tadi ya. Kemudian pendapatannya yang gunakan untuk bayar adalah pendapatannya BLU ya. Remunerasinya untuk remunerasi 40%, yang 4% adalah untuk pengembangan pegawai. Jadi 40% untuk remunerasi dari total pendapatan BLU itu maksimal. Kemudian dikurangi untuk yang PNS, kemudian melahirkan P1, P2 dan P3, sorry.
P1, P2, dan P3. P1-nya itu nanti pay for position, gajinya nggak boleh lebih dari 30, dihitung dari 70 job value sama pair-nya. P2 nggak boleh lebih dari 70%, ya dihitung IKI dan IKU ya. Kemudian ini IKI-nya adalah 30, IKU 70 dikalikan 70%-nya. Nilainya kemudian menjadi dibuatkan koefisien. Itu kira-kira teman-teman. Nah, berikutnya yang P3 itu maksimal nggak boleh lebih dari 15 untuk asuransi, santunan, pensiun, santunan kematian, tunjangan kesejahteraan, reward pegawai, dan sebagainya. Itu kira-kira teman-teman hasilnya. Nah, kemudian kalau P3 tadi contohnya ini, ya, contohnya seperti ini ya, asuransi kesehatan, tenaga kerja, dan sebagainya. Kemudian dijumlahin, kemudian belanja pegawainya, totalnya berapa, itu kira-kira teman-teman sekalian. Ya. Kemudian kalau dicontohin lagi, misalnya proyeksi pendapatan BLU berapa? 10 miliar ya. Kemudian remunerasi yang boleh hanya 40%, saya ketemu 4 miliar, nggak boleh lebih dari situ. Nah kemudian dari 4 miliar itu, kemudian P3-nya 15%, 600.000 ya. Kemudian setelah itu, setelah dikurangi P3, itulah namanya untuk P2 dan P1 ya. Kemudian itu 30%-nya. Kemudian nilainya totalnya menjadi berapa? 1,02. Ya, ini dibagi menjadi dua ya. P1-nya 1M, 30%, 70%-nya adalah 2,3 untuk P2. Ketemulah semuanya. Kemudian kebutuhan remunerasi setahun segitu, per bulannya dibagi 12. Ketemu ya. Itu kira-kira total job value-nya 65, gitu ya. Kemudian poin indeksnya adalah 4,3. Itu kira-kira teman-teman kebutuhan P1 1,0, kebutuhan P2 2,3, kebutuhan P3 600, kebutuhan remunerasinya adalah 4M. Itu per bulannya sudah bisa ketahuan itu ya, masing-masing berapa. Kemudian per tahunnya ketemu ya, sama seperti ini. Ya itu kira-kira prakteknya teman-teman sekalian. Kalau sudah begitu, nanti kita buat template simulasi gitu ya. Template simulasi itu adalah nanti kelompok nomor, kelompok jabatannya 1 sampai 10, kemudian kode jabatannya apa, grade-nya 1 sampai 17, nilai jabatannya berapa, jumlah pegawainya berapa, total nilai jabatannya berapa, pair-nya berapa, kemudian P1, P2-nya berapa, ya, untuk P1 sendiri berapa, untuk P2 berapa, minimal maksimalnya berapa, kemudian P3-nya berapa, jumlah per bulannya menjadi berapa. Itu kira-kira sudah jadi rencana kebutuhan remunerasi tiap bulan, tiap tahun, tiap kelompok, ya, tiap grade, ya kan? Nah, itu P1, P2, P3, dan sebagainya. Itu kira-kira teman-teman sekalian yang bisa kita sampaikan materi untuk simulasi remunerasi. Ya, teman-teman sekalian. Sekarang balik ke laptop. Oke? Kita buka lagi wajahnya. Gimana, teman-teman? Adakah komen, pertanyaan? Kalau nggak bertanya, saya yang bertanya. Ya. Raja Sultan Shah, Raja Tangerang, ada pertanyaan, komen? Tugasmu udah selesai belum, individu? Iya. Oke. Bisa ngikutin nggak tadi remunerasi? Ya. Semuanya ya, Yulia? Iya, Pak. Gimana? Sudah selesai tugasnya? Yang makalah sudah selesai, Pak. Ya, kelompoknya udah belum? Belum, Pak. Rahma? Iya, Pak. Gimana? Ada yang disampaikan?
Belum ada, Pak. Fadlan, Hidayat, Ya, Pak. gimana? Kamu pakai BLU apa, Fadlan, tugas individunya? PKN stand, Pak. PK instan. Oke, Mona, pakai apa? Kemaritiman, Pak. Kemaritiman itu apa? Satkernya apa? BLU-nya apa, Mona? Iya, Pak. BLU-nya pakai apa? Nama BLU-nya apa? Lupa kepanjangannya, Pak. Oh, ya udah. Jadi teman-teman, saya ingin sampaikan ya di kesempatan ini ya, semua Dimas, Rizky, Alicia, Muhammad, Lia, Nadia, Hanifah. Hari ini mulai, ini saya bilangnya serius penting ini untuk AS. Mulai disiapkan, masing-masing orang harus menyiapkan BLU, satu BLU yang harus dijadikan contoh, ya. Fokus di satu BLU. Cari datanya, cari profilnya, cari kinerjanya. Nah, kira-kira apa yang bisa untuk meningkatkan kinerjanya masing-masing. Mulai disusun, ya. Nah, tugas individu sudah dikumpulin, tugas kelompoknya sudah mulai dikerjakan kah? Ya, mulai dikerjakan ya. Nanti diselesaikan setelah pertemuan ini, diselesaikan ya. Diselesaikan sambil siap-siap untuk UTS. Nah, materi minggu depan itu materi yang sangat penting. Ya, ingat materi minggu depan itu materi sangat penting. Karena materi minggu depan itu adalah untuk melihat kinerja dari BLU. Ending dari perkuliahan kalian adalah kalau kalian bisa memahami mata kuliah ini manakala kalian memahami satu BLU, kemudian tahu kinerjanya. Nah, apa faktor-faktor yang bisa untuk meningkatkan kinerjanya BLU itu, ya kan? Nah, kinerja itu ada dua, kinerja keuangan dan kinerja layanan. Nah, seperti ini remunerasi ini adalah untuk meningkatkan kinerja juga, ya kan? Tadi dikatakan ada remunerasi itu, jadi yang proporsi remunerasi itu misalnya adalah 30, ada berapa tadi? 44, kemudian untuk operasional itu adalah 56 itu operasional untuk kinerja layanan, ya kan? Kemudian kalau yang remunerasi untuk meningkatkan produktivitas pegawai dan motivasi pegawai, sehingga dua-duanya ketemu untuk meningkatkan kualitas kinerja layanan. Sama halnya dengan materi tarif, materi pengelolaan kas, materi pengelolaan investasi dan sebagainya. Jadi semuanya itu adalah dalam kerangka untuk meningkatkan kinerja. Ya. Sehingga kalian harus betul-betul mendalami sebagai nanti yang sudah lulus dari misalnya mata kuliah ini, jelas apa kira-kira yang bisa mendorong meningkatkan kinerjanya BLU yang kalian menjadi fokus. Itu yang perlu dipersiapkan. Itu teman-teman sekalian. Dimas, selesai semuanya. Untuk tugas individunya yang makalah sudah Bapak, untuk yang mind map-nya kurang 2-3 pertemuan. Ya, kurang 2 pertemuan ini kan, hari ini sama besok kan, minggu depan ya? Bukan Pak, saya kurang pertemuan 10. Kalau yang Bapak sampaikan itu mind map sampai pertemuan 12 Pak. Sampai 12. Yang belum diselesaikan berapa? Pertemuan 10, hari 11, ini sama kemarin? 10, 11, 12, kurang 3 Pak. Oh, kok masih banyak? Segera selesaikan ya. Iya. Harusnya diselesaikan setelah ini ya. Pada saat jam seperti ini, setelah ini selesaikan ya. Sabrina, beres? Untuk tugas individu sudah Pak, tapi kalau mind map sama kayak Dimas masih kurang 3 pertemuan. Segera selesaikan ya. Saran saya, kalau teman-teman mengikuti saya di pertemuan hari ini kan 2,5 jam ke depan tuh beresin ya.
Kalau enggak nanti numpuk ya, biar nanti lebih optimal di akhirnya. Kalau Hanifah ngambil BLU apa? Saya BLU secara umum aja, Pak. BLU Apa? pendidikan. Kurang jelas? Kalau saya ambil BLU pendidikan secara umum. Ya, itu disiapkan ya. Ini ya, lebih baik untuk penyiapan UAS-nya nanti. Sabrina BLU apa? Di Kementerian ESDM. Apa? Lemigas, Pusat Penelitian dan Pengembangan Minyak dan Gas, Pak. Oh iya, Lemigas ya. Ya udah. Lemigas. Kalau Alicia, BLU apa? Saya ambilnya BLU Kesehatan, Pak. Rumah Sakit Hasan Sadikin. Oke, Mas Akid. Nadia? GBK, Pak. GBK ya, Kemayoran GBK ya. Oke, untuk kawasan ya. Muhammad Alia, ngambil apa? Saya sama kayak Mona, Pak. Apa? Pak, dari BLU Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nama BLU-nya apa? Pak, sebentar ya Pak, lupa saya Pak. Panjang banget Lupa. namanya. Ya, coba. Tapi nanti ngambil satu yang lebih fokus. Persiapan untuk UAS ya. Iya, Ya. Pak, siap. Kalau Trihasuti, Saya rumah sakit, Pak. rumah sakit mana? Secara umum saya, Pak. Secara umum. Kalau Lorencia Siregar, Saya ambil PKN STAN, Pak. oh, Stan. Monika? Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan, Pak, sama seperti Mona dan aku. Iya, iya. Riani? Saya GBK, Pak. Mana? GBK. Gelora Bung Karno. Zafira? Saya BLU Lemigas, Pak, sama kayak Sabrina. Apa? BLU Lemigas, Oh, Lemigas. Ya, sama dengan ini tadi ya. Sabrina. Iya. Raja Sultansa ngambil apa? GBK. Oke, Anggi? Saya rumah sakit secara umum juga, Pak. Sama kayak Muka? Awu ya. Oke, muka berapa? Apa? Muca Wisnu? Lemigas, Pak. Lemigas. Anissa? Rumah sakit secara umum, Pak. Rahma? PPK GBK juga, Pak. Maulidia? Maulida? Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan, Pak. Oh, itu ya. Sama ya. Febrian Sofian? Saya PKN STAN, Pak. PKN STAN. Nanti? PKN STAN juga, Pak. Fitra? PKN STAN, Pak. Zulfahri? Lemigas, Pak. Muna? Iya, Pak. Sama kayak Monica dan Alvin tadi, Pak. Apa? Kalau Muhammad Rizky apa? Kepanjangannya lupa, Pak. Ya udah. Jadi teman-teman sekalian, kelihatannya nanti kalau UAS dibatasi orangnya, nanti perlu dikomunikasikan ya. Nanti karena ketua kelas atau PIC-nya nanti mengkoordinasikan topiknya untuk UAS ya. Nanti komunikasi dengan saya juga ya. Baik, Pak. Oke, teman-teman itu kira-kira yang bisa saya sampaikan ya. Tolong dipahami dengan baik ya. Ya. Iya, Pak. Jadi sekarang mulai disiapin ya. Pokoknya mata kuliah ini enjoy. Jadi kalian kalau diperas gitu ya, kan tujuan dari negara atau pemerintah membuat BLU itu. Jadi kalau ini yang kunci pentingnya pemerintah membuat BLU itu untuk meningkatkan layanan, betul nggak?
yang menjadi core-nya. Nah, agar dia layaknya meningkat, diberikan fleksibel mengelola keuangan, ya kan? Sehingga kinerjanya satu satker BLU itu biar meningkat, maka kinerja layanan sama kinerja keuangannya harus baik. Maka fleksibilitasnya diberikan dari remunerasinya, tarifnya, SDM-nya, macam-macam. Itu variabel-variabel yang bisa untuk meningkatkan kinerjanya. Itu kata kunci. Nanti dielaborasi. Ya. Ada pertanyaan, teman-teman? Ada pertanyaan? Silakan, kalau ada. Apa? Ya, UASnya itu pakai makalah, bikin tulisan ya untuk meningkatkan kinerja BLU. Nah, itu nanti pengelompokan jumlah BLU ada 400 lebih itu, ya kan? Itu kemungkinan ada pembatasan orang setiap judul itu, ya. Nanti tolong komunikasikan, nanti dikoordinasikan, ya. Kalau ada problem nanti komunikasi dengan saya, ya. Kan biasanya dikasih waktu seminggu sebelumnya, kan? Ya Raja Sultan saya. Jadi soalnya dikirim ke kalian seminggu sebelumnya, nanti dikerjain, gitu kan? Makanya saya sudah infokan ke kalian semua sejak sekarang. Ya. Jadi cari BLU yang menjadi core-nya, cari datanya, ya. Data profil, data kinerja keuangan, kinerja layanannya, kemudian faktor-faktor apa yang bisa meningkatkan itu. Jadi itu yang sejak sekarang dipersiapkan, ya. Ya. Dan itu tentunya teman-teman sudah belajar nulis dari makalah pribadi, makalah kelompok. Jadi nanti tulisan akhir UAS itu hakikatnya kalau kalian menjadikan artikel, yaitu artikel itulah yang harusnya kalian bawa, ya. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Pak. Siapa ini? Monica. Ya, Monica. Jadi setiap BLU itu memiliki peraturan-peraturan sendiri ya Pak buat mengatur remunerasi BLU tersebut? Iya, betul. Ada PMK-nya sendiri. Peraturan Menteri Keuangan untuk menetapkan remunerasinya BLU masing-masing. Sehingga BLU rumah sakit A dan rumah sakit B remunerasinya beda-beda, ya. Karena kemampuan PNBP-nya kan beda-beda, ya kan? Itu. PKN STAN remunerasinya berbeda dengan remunerasinya LPDP, ya kan? Beda dengan PIP, ya kan? Beda dengan Elman dan sebagainya. Ya? Iya Pak. Tarifnya berbeda, kemudian BLU-nya berbeda, kebijakan SDM-nya berbeda, ya kan? Itu kira-kira. Tujuan akhirnya agar layanannya lebih baik. Layanan lebih baik diberikan fleksibilitas keuangan. Fleksibilitas keuangan itu ada 9 item atau berapa item. Itu yang kita pelajari dari pertemuan pertama sampai sekarang. Ya. Itu kira-kira. Termasuk topik hari ini remunerasi. Remunerasi bahasa terangnya kan diberikan remunerasi khusus agar kinerjanya mereka, produktivitinya mereka, motivasinya mereka menjadi lebih meningkat untuk meningkatkan kinerja layanan. Gitu ya. Cukup ya? Pesan saya, waktu 2,5 jam ini dipakai untuk PKBLU, ya. Yang kedua adalah jaga kesehatan lahir batin, tetap semangat. Yang kedua, jaga produktivitas, kinerja nilainya tetap bagus, hasilnya bagus. Dan yang keempat terakhir adalah pastikan untuk memilih bahagia. Karena bahagia itu mudah, murah. Bahagia itu adalah pilihan, mau atau tidak. Demikian teman-teman sekalian, selamat mengerjakan tugas-tugasnya. Jangan SKS, jangan sistem kebut semalam. Kasihani fisik kalian, ya. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, ya. Tetap semangat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Semangat ya, teman-teman semua ya. Saya end semua ya, meetingnya ya.